Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Bagi anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini bisa membuat anda menjadi lebih berpengetahuan dan lebih rajin untuk membaca literasi. Di zaman dulu kita sudah mengenal ada beberapa bangsa yang menguasai dunia ini. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Persia, ada bangsa Arab, dan juga ada bangsa Mongol, di mana bangsa Mongol ini merupakan sebuah bangsa yang sangat ditakuti di zaman dulu. Terbukti beberapa dinasti sempat dikalahkan oleh kehebatan bangsa Mongol ini. Ada di dinasti Abbasiyah, bahkan beberapa daerah-daerah penting di masa lalu itu sempat dikuasai oleh bangsa Mongol, karena memang secara militer, secara kekuatan, strategi perang, kemudian secara fisik bangsa Mongol ini adalah bangsa yang bisa dikatakan superior, memiliki pengetahuan dalam cara bertempur. Kemudian walaupun cuaca ekstrim, bangsa Mongol tetap ingin bertempur, karena memang mereka selain memang latar belakangnya adalah bangsa yang sangat berani. Kemudian mereka juga ingin menyebarluaskan pengaruh dan juga daerah kekuasaannya. Bahkan bangsa Mongol ini adalah bangsa yang mungkin bisa ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain di masa lalu. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika kita berbicara tentang daerah kekuasaan atau teritorial bangsa Mongol, itu lebih sekitar dari 22% wilayah bumi di zaman dulu pernah dikuasai oleh bangsa Mongol, terbentang dari semenanjung Asia, kemudian Eropa, bahkan di beberapa jazirah Arab itu sudah dikuasai oleh bangsa Mongol. Tetapi kenapa bangsa Mongol itu tidak menyerang Makkah dan Madinah? Padahal di masa lalu Makkah dan Madinah adalah pusat dari umat Islam, yang mana ini juga berhubungan dengan dinasti Abbasiyah. Karena kalau tanpa adanya Makkah dan Madinah, tentu dinasti Abbasiyah tidak akan berkembang. Dan pertanyaannya, kenapa bangsa Mongol tidak pernah menyerang jazirah Arab, dalam tanda kutip Makkah dan Madinah, dan juga di beberapa daerah Palestina, di Baitul Maqdis itu? Kenapa bangsa Mongol tidak menyerang ketiga tempat itu? Ini akan kita coba kaji, coba perdalam di episode kali ini. Ayo kita kenalan dengan bangsa Mongol dan kita putar dulu intronya. Menurut para ahli sejarah, bangsa Mongol ini mirip dengan bangsa Tatar, walaupun sebetulnya secara fisik, secara wajah, bangsa Mongol tentunya berbeda dengan bangsa Tatar. Bangsa Mongol itu ada sekitar tahun 1200-an hingga tahun 1300-an. Ini berarti sejaman dengan kerajaan Majapahit waktu awal-awal ya. Karena barangkali dulu bangsa Majapahit atau kerajaan Majapahit pernah bersahabat dengan bangsa Mongol. Tetapi memang bangsa Mongol ini adalah salah satu bangsa yang paling ditakuti, paling disegani, sekaligus paling membuat peperangan. Dalam tanda kutip, bangsa Mongol itu rajin untuk memperluas wilayahnya dalam waktu yang sangat singkat dan dengan tentara yang jumlahnya sangat fantastis. Sekedar informasi saja bahwa hampir 22% wilayah bumi di ketika ada kekuasaan bangsa Mongol tahun 1200 hingga tahun 1300-an itu hampir dikuasai oleh bangsa Mongol. Ya, terbentang dari benua Asia, Eropa, bahkan sampai di beberapa daerah yang lain seperti di Afrika. Tetapi memang dari sekian banyak daerah taklukan bangsa Mongol itu yang hampir 22% wilayah bumi, pertanyaannya, kenapa bangsa Mongol tidak pernah menaklukkan Makkah dan Madinah, termasuk juga Palestina? Karena ketiga kota tersebut adalah tiga kota suci umat Islam, walaupun di Palestina juga sebetulnya adalah kota suci bagi umat yang lain, termasuk umat Yahudi dan umat Nasrani. Nah, jadi sekedar informasi saja bahwa bangsa Mongol itu dari dulu sudah gemar melakukan invasi-invasi ke beberapa daerah untuk menaklukkan daerah-daerahnya. Bahkan dinasti Abbasiyah itu salah satu dinasti yang barangkali menjadi mercusuar Islam, itu sudah ditaklukkan oleh bangsa Mongol dan hangus tanpa sisa. Dan peradaban Islam yang sangat maju itu habis dulu lantah oleh bangsa Mongol. Konon bangsa Mongol hanya perlu waktu 1 minggu untuk membumi hanguskan dinasti Abbasiyah itu. Dan
sekedar informasi bahwa kehebatan bangsa Mongol itu sudah dimulai sejak tahun 1200-an, karena memang disitulah letak kebangkitan bangsa Mongol. Daerah Mongol itu berarti daerah Mongolia ya. Anda bisa cari sendiri di Google daerah Mongolia itu di mana, tetapi memang mirip-mirip dengan bangsa Turkmenistan, Tajikistan, dan ya mirip-mirip di pegunungan Himalaya begitu ya. Daerah-daerah pegunungan Himalaya, disitulah bangsa Mongol. Di tahun 1253, Hulagukan itu memulai ekspedisi dengan membawa 130.000 tentara, dan mereka dapat menaklukkan Afghanistan hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Nah, siapakah Hulagukan itu? Hulagukan itu masih famili dengan Kubilai Khan dan juga Genghis Khan. Ya, sekedar informasi saja bahwa Kubilai Khan itu adalah cucu dari Genghis Khan. Tentu kalau marga Khan itu dulunya adalah bangsa Mongol ya, bangsa Mongolia. Kemudian di tahun 1257 yang dilakukan oleh bangsa Mongol itu lebih ekstrim lagi. Mereka membawa 150.000 tentara untuk menaklukkan Baghdad, di mana pada saat itu Baghdad merupakan kota metropolitan, pusat dari dinasti Abbasiyah, yang mana dinasti Abbasiyah di zaman dulu memang sebuah dinasti yang sangat disegani oleh dunia, terutama dalam kemajuan ilmu teknologi dan sainsnya. Dan kota Baghdad merupakan sebuah kota metropolitan terbesar yang pernah ada dulu di dalam era keemasan Islam ya. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal dan lahir dari sana. Bahkan peradaban-peradaban yang lain di Eropa, yang dulu Eropa masuk abad ke-8, itu belajar dari dinasti Abbasiyah, di mana berpusat di kota Baghdad sebagai kota metropolitan. Kemudian apa yang terjadi? Sebetulnya di masa Khulafah Al-Mu'tasim pernah ada penawaran dari bangsa Mongol ini agar simbiosis mutualisme, kerjasama di antara dua pihak yang saling menguntungkan. Tapi pada saat itu Khulafah Al-Mu'tasim menolak, dan akhirnya bangsa Mongol menyerang kepemimpinan yang dipimpin oleh Khulafah Al-Mu'tasim ini, dan akhirnya bangsa Mongol tidak memberikan kesempatan kedua kali. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kerjasama ditolak pada tahun 1258 hingga akhirnya kota Baghdad menyerah ke tangan bangsa Mongol. Kemudian apa yang terjadi? Kenapa bangsa Mongol itu tidak pernah menyerang Makkah dan Madinah kemudian Palestina? Ada beberapa pertimbangan oleh bangsa Mongol kenapa bangsa Mongol tidak pernah menyerang kota Makkah dan Madinah kemudian dan Palestina. Walaupun sebetulnya kota Makkah dan Madinah adalah dua kota suci umat Islam, sekaligus pusat peradaban umat Islam ya, karena sumbernya di sana. Pertama, jaraknya terlalu jauh. Jadi ketika kita berbicara tentang jarak antara daerah Levan itu merupakan sebuah daerah kunci utama ya, pusat daerah kekuasaan Mongol di daerah Damaskus, itu berjarak sekitar 600 hingga 700.000 km dari Mekah dan Madinah. Dan jarak inilah yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh bangsa Mongol, walaupun bangsa Mongol terkenal dengan ketahanan fisiknya. Tapi dengan jarak sebegitu ratusan ribu kilometer, ditambah lagi daerah-daerah Jazirah Arab pada saat itu adalah daerah yang sangat gersang dan sangat tandus, maka bangsa Mongol tidak mau ambil resiko, bahkan rugi kalau mereka menyerang Makkah dan Madinah. Walaupun dalam tanda kutip pada saat itu Makkah dan Madinah adalah dua kota suci umat Islam yang ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya, tetapi karena memang perjalanan yang begitu panjang dan ditambah dengan perjalanan yang begitu menguras tenaga, takut dehidrasi dan sebagainya, perbekalan yang sangat menipis, dan akhirnya mereka tidak jadi untuk menyerang atau menaklukkan Makkah dan Madinah. Kemudian pada masa lalu Makkah dan Madinah itu bukan termasuk daerah penting atau daerah yang bisa dikatakan menguntungkan bagi bangsa Mongol, karena bangsa Mongol ini hanya menyerang pusat-pusat kota yang besar seperti Baghdad, seperti Irak dan seterusnya. Jadi bangsa Mongol itu hanya menyerang kota-kota yang memang menjadi kota pusat dari peradaban dunia. Dan pada saat itu Baghdad merupakan kunci dari peradaban keemasan dinasti Abbasiyah. Sehingga kota Mekah dan Madinah walaupun di situ adalah sumber agama Islam ya, dalam tanda kutip lebih besar Baghdad pada saat itu daripada Mekah dan Madinah. Sehingga
bangsa Mongol tidak mau untuk menyerang itu. Bukannya mereka bukannya mereka tidak memikirkan, tapi ya rugi kalau misalkan harus ke sana, jaraknya sangat jauh, kemudian ditambah lagi perbekalannya juga harus banyak, dan secara perekonomian lebih banyak kota metropolitan di Baghdad daripada di kota Mekah dan Madinah pada saat itu. Akhirnya bangsa Mongol tidak mau ambil resiko dan tidak mau rugi secara logistik, dan mereka tidak mau ambil pusing. Akhirnya mereka melanjutkan ke daerah-daerah yang lain yang mereka anggap lebih penting daripada Mekah dan Madinah. Lalu kenapa kalau Palestina tidak mau mereka ke sana? Karena kan di sana, di Palestina itu tempat suci umat Kristiani, Muslim, dan juga Yahudi. Kenapa mereka tidak mau ke sana? Karena di sana itu ada campur tangan pasukan salib. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada saat itu Palestina itu dekat dengan Damaskus, ya, daerah yang direbut oleh dinasti Mamluk, di mana dinasti Mamluk itu adalah dibantu oleh pasukan salib. Dan Damaskus juga dekat dengan kekuasaan bangsa Mongol. Tapi karena memang ada peran politik di situ antara pasukan salib, ya, karena bangsa Mongol itu juga sebetulnya ketar-ketir ketika mendengar pasukan salib, dan ya mungkin ini merupakan hubungan diplomatis yang tidak mau dikacau oleh bangsa Mongol pada saat itu. Akhirnya bangsa Mongol tidak mau menyerang yang namanya Palestina, Mekah dan Madinah. Dan kemudian sedangkan Palestina itu sangat dekat dengan kekuasaan bangsa-bangsa yang lain, ya, pada saat itu. Kemudian ada hubungannya dengan pasukan salib itu, karena Palestina kan pada akhirnya jatuh ke tangan orang-orang salib, dan bangsa Mongol tidak mau untuk melakukan hal itu. Dan ternyata pada tahun 1258 itu menandakan akhir dari sebuah puncak dinasti keislaman Abbasiyah, di mana pada saat itu mereka menyerahkan kepemimpinan kepada bangsa Mongol, dan akhirnya bangsa Mongol menjadi tak terkalahkan, ya, pada saat itu. Kemudian setelah terdengar kabar bahwa dinasti Abbasiyah dikalahkan oleh bangsa Mongol, maka bangsa-bangsa yang lain itu sangat takut ketika mendengar ada nama bangsa Mongol. Dan akhirnya bangsa Mongol ini tentunya mulai redup ketika era tahun 1400-an awal, dan akhirnya mereka juga kalah, ya, dengan beberapa peperangan. Kalau nggak salah dengan Ain Jalut gitu, ya. Mereka juga kalah tentunya. Ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini, dan juga nggak ada yang bertahan lama. Tapi setidaknya kita bisa mengenal bangsa Mongol itu secara kepemiliteran mereka juga lebih canggih pada saat itu. Senjata-senjata mereka juga sangat menakutkan, fisik mereka juga sangat kuat, dan akhirnya mereka bisa menaklukkan daerah-daerahnya dengan waktu yang tidak lama. Ya, seperti itulah alasan kenapa bangsa Mongol tidak pernah menyerang Makkah dan Madinah dan Palestina. Mudah-mudahan kita tidak seperti bangsa Mongol yang haus akan kekuasaan, ya. Kita jadi orang biasa saja yang menerima apa adanya, tapi jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada kata-kata salah ataupun ada referensi yang kurang lengkap, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.